Halo adik-adik peserta didik yang berbahagia, selamat berjumpa kembali bersama saya, Nyoman Fajar, dalam pembelajaran Bahasa Inggris wajib di kelas 10 semester ganjil. Bagaimana kabarnya? Semoga masih sehat sekeluarga ya, adik-adik dimanapun kamu berada. Nah, pada kesempatan yang baik ini, kita ditemani PGRI Kabupaten Klungkung. Semoga kita bisa belajar dengan lebih semangat ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi kita, yaitu descriptive text. Jadi, apa sih itu descriptive text? Descriptive text adalah sebuah jenis teks yang bertujuan untuk menjelaskan, menggambarkan, atau mendeskripsikan sesuatu. Terdengar sangat umum ya? Lalu apa sih yang membedakan dengan jenis teks lain? Umumnya, descriptive text itu membahas tentang bentuk, ciri fisik, ataupun sifat-sifat yang cenderung berlaku umum dan mudah diobservasi. Dari judulnya, descriptive text, kata deskriptif itu menggambarkan, jadi hal-hal yang bisa dilihat dan bisa diobservasi dan berlaku umum. Nah, agar kita lebih jelas memahami apa itu descriptive text, mari kita lihat bagaimana descriptive text itu dalam percakapan terlebih dahulu. Nanti kita akan lihat dalam teksnya. Oke, silahkan disimak percakapan berikut ini antara Ayu dan Dewi. Hi Ayu, I like how you dress today. Is it a traditional costume? Yes, Uni. It is the Balinese traditional dress from my last holiday. Oh beautiful. Where did you go? Tanah Lot. Have you heard it before? No, I haven't. Where is it? It is a famous temple in Tabanan Regency, about 45 minutes from airport. Can you tell me how does it looks like? Well, it is such an exotic temple separated from the mainland. Wow, so technically it is in the middle of the sea? Yeah, can you believe it? It is dangerous to reach the temple when the tide is high. It is so crowded, I believe it attracts many visitors every year. View is so beautiful with sunset backdrop and the sound of waves crashing onto the reef. It's totally awesome. Oke, sekarang kita akan bahas bagaimana descriptive text dalam strukturnya. Nah, dari percakapan tadi, kita bisa lihat bagaimana Tanah Lot Temple itu dideskripsikan. Kalau struktur teks deskriptif itu diawali dengan paragraf awal, yaitu identification. Identification itu adalah deskripsi yang umum atau singkat tentang bagaimana tempat tersebut, seperti lokasi, kemudian jaraknya, atau luas tempatnya. Jadi hal-hal yang bisa dilihat secara umum. Nah, kemudian berikutnya baru masuk ke description. Description itu adalah informasi yang lebih mendetail tentang tempat tersebut. Nah, descriptive text tidak hanya tentang tempat sebenarnya, tapi boleh juga tentang binatang atau benda lain ataupun orang. Jadi sangat fleksibel ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke karakteristik dari descriptive text. Nah, pada umumnya, descriptive text itu menggunakan simple present. Kenapa? Karena simple present adalah tenses yang bisa digunakan untuk mendeskripsikan keadaan sekarang, ataupun kebiasaan yang biasanya terjadi di tempat tersebut. Nah, kemudian setelah simple present, juga biasanya teks deskriptif mengandung observable facts. Observable itu artinya bisa diobservasi, facts itu fakta. Jadi biasanya teks deskriptif itu berdasarkan fakta. Nah, apakah teks deskriptif selalu menggunakan simple present? Ya, tentu saja tidak ya. Bisa saja menggunakan simple past, terutama untuk benda-benda yang sudah tidak ada lagi di dunia ini. Misalnya tentang dinosaurus, itu bisa menggunakan tenses lain selain simple present. Ini adalah karakteristik teks deskriptif secara umum.
Oke, semoga anak-anak bisa memahami tentang bagaimana teks deskriptif tersebut dan karakteristiknya. Ya, terima kasih sudah belajar bersama-sama, dan setelah ini kita akan lanjut ke latihan-latihan serta soal yang bisa kita kerjakan. Nah, pada kesempatan yang baik ini, Bapak ingin mengajak anak-anak semua untuk mengucapkan selamat kepada PGRI ya, Dirgahayu ke-76 PGRI, dan memperingati Hari Guru Nasional tahun 2021. Bangkit guruku, maju negeriku, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Oke, selamat bertemu lagi anak-anak, tetap sehat dan semangat. Ingat tetap menjalankan protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. SMA 1 Dawan pasti bisa.